Pada kali ini, Laman Edukasi akan memberikan latihan soal STS, PTS, UTS, Bahasa Indonesia, kelas 12 SMA atau MA, semester 2, kurikulum mereka tahun 2025 disertai kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, UTS, STS, mata pelajarannya, silakan cek di bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Rangkuman dari pokok masalah dan solusi yang telah disampaikan merupakan pengertian dari A. Konteks, B. Argumentasi, C. Simpulan, D. Solusi, dan E. Pendahuluan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu simpulan jawabannya. Perhatikan kutipan teks editorial di bawah ini. Bandung, ribuan orang tumpah ruah di karnaval kemerdekaan pesona Parahyangan yang digelar di pusat kota Bandung. Tua, muda, hingga anak-anak larut dalam kemeriahan puncak peringatan Hari Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia tersebut ya. Nah, kemeriahan semakin terasa saat Presiden Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi dan istri Iriana Jokowi serta para pejabat tinggi pemerintah pusat hadir di panggung kehormatan yang dibangun tepat di depan gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu, yaitu 26 bulan 8 2017. Nah, dilihat dari strukturnya, kutipan editorial tersebut merupakan bagian dari A. Tesis, B. Evaluasi, C. Argumentasi, D. Penegasan ulang, E. Adverbia. Jawaban yang benar adalah A, yaitu tesis jawabannya. Bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi agar dapat meyakinkan pembaca dan biasa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentif seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering. Nah, teks di atas merupakan pengertian dari A. Adverbia, B. Tajuk rencana, C. Kosakata, D. Konjungsi, E. Orientasi. Jawaban yang benar adalah A, yaitu adverbia jawabannya ya. A. Adverbia jawabannya. Oke, kita lanjut. Penyair meletup-letup jujur dalam penyair meletup-letup jujur dalam mengungkapkan realita kehidupan. Akan tetapi, kejujuran itu pantulan untuk orang lain semata. Seperti dalam puisi Majoy karya Taufik Ismail. Jujur saja, apakah pengarang sudah mengumpulkan fakta? Bagaimana kalau kata ganti aku di puisi digunakan kita agar lebih faktual? Nah, kalimat kritik yang sesuai dengan isi penjelasan tersebut adalah A. Ungkapan sindiran dalam sebuah karya puisi dirasa paling tepat. Ya, A ya, ungkapan sindiran dalam sebuah karya puisi dirasakan paling tepat. B. Puisi Majoy salah satu puisi pemberani untuk mengungkapkan fakta. C. Dalam puisi Majoy, Taufik Ismail sebaiknya menggunakan kata ganti kita. D. Tidaklah mudah menciptakan karya sastra bernilai dan bermutu. E. Seorang penyair memang harus berani mengungkapkan fakta kehidupan. Jawaban yang benar adalah C. Dalam puisi Majoy, Taufik Ismail sebaiknya menggunakan kata ganti kita ya. C jawabannya. Perhatikan sistematika kritik di bawah ini. 1. Ringkasan, 2. Titik-titik, 3. Penilaian. Bagian tepat untuk melengkapi sistematika kritik tersebut adalah A. Pendahuluan, B. Pembahasan, C. Konteks, D. Masalah, E. Solusi.
Jawaban yang benar adalah B, yaitu pembahasan jawabannya. Berbicara tentang masalah pajak, kita sering menjumpai kata-kata masih mentah. Berbicara tentang masalah sajak, ya, kita sering menjumpai kata-kata masih mentah. Gagal sebagai sebuah sajak tidak berbobot. Penyebabnya ada dua kemungkinan. Mungkin lantaran penulisnya belum mahir dalam teknik menulis sajak. Kemungkinan kedua, kurangnya penghayatan terhadap hidup, tidak menaruh perhatian pada filsafat, atau memang usianya belum memungkinkan untuk berkecimpung. Dalam dunia filsafat, realita yang terdapat dalam dirinya belum sanggup dia kaitkan dengan realita di luar karena usianya masih muda remaja. Nah, kalimat kesimpulan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Ilmu filsafat sangat menentukan kualitas karya sastra yang dibuatnya. B. Penulis sajak harus mahir dalam teknik menulis sastra. C. Karya sastra yang berkualitas terlahir dari sastrawan yang berpengalaman. D. Banyak karya sastra berupa sajak namun tidak tergolong ke dalam sajak berkualitas. E. Penulis sajak yang berkualitas memerlukan penghayatan. Jawaban yang benar adalah C. Karya sastra yang berkualitas terlahir dari sastrawan yang berpengalaman. C, ya, jawabannya. Kejadian atau peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan merupakan pengertian dari A. Masalah, B. Simpulan, C. Solusi, D. Konteks, E. Pendahuluan. Jawaban yang benar adalah A. Masalah, jawabannya. Berisikan sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen merupakan pengertian dari A. Argumentasi, B. Orientasi, C. Konjungsi, D. Penegasan ulang, E. Tesis. Jawaban yang benar adalah E, yaitu tesis, jawabannya. Bacalah kutipan teks editorial berikut. 1. Penduduk Batam baru jutaan saja, tentu masih lebih mudah dilakukan langkah kesejahteraan saat ini. 2. Batam menjadi sebuah kawasan investasi yang pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Kelak jumlah penduduk akan terus bertambah, tentu di masa itu akan lebih susah. 4. Bila ingin mensejahterakan rakyat, hanya satu kuncinya, itikat dan kemauan. 5. Dengan demikian, desakan harus senantiasa dilakukan agar Pemda kota selalu ingat bukan gaji yang diminta, tetapi kesejahteraan. Nah, kalimat yang kurang efektif dalam kutipan teks editorial tersebut terdapat pada kalimat A1, C3, E5, B2, dan D4. Jawaban yang benar adalah A1. Penduduk Batam baru jutaan saja, tentu masih belum mudah dilakukan. Penduduk Batam baru jutaan saja, tentu masih lebih mudah dilakukan langkah kesejahteraan saat ini. Itu yang kurang efektif. A, ya, jawabannya. Teks editorial memiliki beberapa struktur di dalamnya. Manakah yang termasuk ke dalam struktur teks editorial? A. Orientasi, B. Subjektif, C. Evaluasi, D. Konjungsi, E. Reiteration. Jawaban yang benar adalah E, ya, yaitu reiteration, ya, E jawabannya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.